Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita kembali lagi berjumpa dengan saya sebenarnya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky kelihatannya ini teman-teman di Aceh ini saya banyak sekali dapat kiriman foto-foto dan video Anda di Aceh. Kelihatannya cukup heboh juga nih dia kegiatan di Aceh ya. Ya, tadi malam saya bicara di forum Millennials Aceh yang Hmm. intinya minta saya kasih semacam perspektif supaya ada harapan bagi Hmm. milenial Aceh. Kenapa begitu? Karena teman-teman millennials, anak muda, mahasiswa itu seperti kehilangan kegairahan dalam politik. Tapi saya kira saya paham kegelisahan itu disebabkan oleh peristiwa-peristiwa besar di tanah Aceh, tanah Rencong, Hmm. mulai dari GAM, tsunami, lalu COVID segala macam. Jadi ada semacam kebimbangan apa sebetulnya masa depan Aceh itu. Dan mereka menganggap bahwa Aceh itu penuh dengan sumber daya, tetapi tetap dia provinsi kedua termiskin di Indonesia itu. Sementara status Aceh tetap ada di dalam radar kecurigaan pemerintah pusat. Jadi saya jadi icebreaker sebetulnya tadi malam ada kira-kira 300-350 orang yang ikut kuliah lalu dibuka live streaming ke seluruh dunia itu karena mereka anggap teman-teman mereka di luar negeri juga perlu tahu. Nah itu pembicaraan yang membuktikan bahwa gairah berpolitik itu bisa tiba-tiba lumpuh karena harapan tidak ada. Jadi saya hanya membuka kanal di situ supaya mereka mampu untuk mengucapkan. Dan begitu mulai diskusi, semua mulai ucapkan hal-hal yang ada yang sedikit berbahaya karena kritiknya terlalu tajam seperti biasa. Dan kita mau tuntun teman-teman muda ini supaya terus punya harapan bahwa Aceh itu adalah pintu gerbang masuknya politik, bukan politik Islam tapi kebudayaan Islam di Indonesia, lalu tumbuh sebagai rakyat yang punya harga diri. Nah sekarang sepertinya harga diri itu berkurang karena banyak proyek atau bahkan ekstraktif industri yang tiba-tiba dapat izin padahal merusak lingkungan tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang jadi protes dari teman-teman milenial, tapi karena ada kegugupan untuk mengucapkan itu, maka minta saya untuk menguraikan itu. Jadi Ya. saya hanya membantu untuk memformulasi persoalannya dan memberi harapan bahwa milenial Aceh bisa menghidupkan kembali Aceh yang bermutu, Aceh yang dulu kita kenal sebagai tempat banyak pemikir Indonesia bahkan pemikir dunia menumbuhkan harapan. Itu aja dari malam. Ya, oke. Nah, tapi saya perhatikan ini dalam sepekan ini, setidaknya sepekan terakhir ini memang ada beberapa forum yang Anda hadiri yang banyak sekali mendapat sorotan. Ya, Aceh itu ya mungkin karena memang interaksi saya dengan Aceh cukup intens, jadi banyak sekali video-video dan foto-foto Anda yang masuk ke saya. Dan yang berikutnya saya juga banyak dapat kiriman itu video Anda berceramah di Pusdiklat Teknis Pidana ya di Mahkamah Agung ya. Dan kemudian saya sempat menonton dan saya pendapat saya sama dengan banyak orang yang menonton itu. Satu, pertama saya kaget itu ternyata satu orang seperti Anda itu luar biasa bisa diundang ke Mahkamah Agung, dan kedua hakim-hakim itu yang dari berbagai daerah, anak-anak muda itu ternyata pinter-pinter dan kritis gitu ya. Itu yang membuat saya terkejut karena selama ini kan kita selalu punya skeptisisme gitu ya terhadap hakim, aduh udahlah kelas hakim-hakim kita seperti itu. Ternyata saya kira loh, ini pinter-pinter apa dan kritis, dan kalau seperti ini dan kemudian diasuh dengan benar, saya sih optimis itu dunia peradilan kita itu bisa jadi tumbuh lebih bagus gitu. Ya itu minggu lalu juga saya diundang dengan risiko sebetulnya Mhm. memberi ceramah atau kuliah umum di 300 hakim yang dikumpulkan di diklatnya Mahkamah Agung dan live streaming ke seluruh Indonesia, ada 1.500 hakim juga yang ikut di situ. Hmm. Jadi saya anggap bahwa bahkan di Mahkamah Agung ada semacam gairah untuk Hmm. membekali hakim-hakim ini supaya mampu memutus perkara berbasis pada independensi mereka. Dan keluh kesah itu ada di ruang kelas, lalu saya layani satu persatu tuh. Tetapi yang paling membanggakan saya, hakim-hakim ini berupaya untuk tahu apa sebetulnya perkembangan teori hukum mutakhir di dunia itu. Saya terangkan tentang hukum lingkungan yang baru, environmental ethics seperti biasa, feminist jurisprudence, critical legal studies,
economic analysis of law, legal reasoning, semua hal yang tidak diajarkan di fakultas hukum. Jadi mereka terkaget-kaget bahwa ternyata yang mereka cari selama ini bisa mereka temukan di luar fakultas hukum. Karena saya katakan bahwa fakultas Anda bukan fakultas hukum, itu fakultas undang-undang, disuruh ngapalin undang-undang aja kan. Jadi FUU dan orang semua merasa ada problem dengan kurikulum kita. Jadi selalu ada harapan bahwa ada milenials di Aceh yang mencari kanal untuk mengucapkan protesnya, lalu berujung pada harapan bahwa dari Aceh akan bisa ditemukan perubahan. Demikian juga di Mahkamah Agung. Dan saya berterima kasih karena Mahkamah Agung, beberapa hakim tinggi juga ikut memantau, merasa bahwa perlu pendidikan yang radikal. Radikal bukan artinya memberontak, tapi tiba pada akar-akar persoalan. Keadilan itu versi laki-laki beda dengan versi perempuan tuh. Karena tuntutan keadilan yang maksimal tentu datang dari mereka yang paling teraniaya. Nah, perempuan adalah mereka yang teraniaya oleh produk hukum yang membuat mereka tersingkir dari upaya untuk mencari manfaat dari regulasi, padahal mereka yang paling kena regulasi kalau terjadi pemburukan ekonomi. Mereka juga sering merasa kalau hakim perempuan itu seolah dianggap tidak bisa memutus secara rasional. Lalu saya terangkan bahwa kemampuan perempuan untuk mendeteksi ketidakadilan itu jauh melampaui kemampuan laki-laki. Karena dari awal 24 jam dari bangun pagi sampai tidur perempuan bergelut dengan ketidakadilan, terutama ketidakadilan ekonomi. Jadi memberi perspektif pada teman-teman hakim ini itu sebetulnya yang kita perlukan tuh, supaya nyinyir pada para hakim itu hilang. Jadi saya percaya bahwa di Aceh maupun di Mahkamah Agung ada milenial. Ini hakim-hakim muda sebetulnya ada harapan untuk menegakkan keadilan. Ya, ini tanpa kita ingin bermaksud mencampuri keputusan pengadilan yang Anda kritik juga, Pak Mahfud, Anda kritik dengan sangat keras ya soal apa yang terjadi pada Sambo, pengadilan Sambo itu ya. Itu ada fakta, oke, ada fakta semacam itu, dan kemudian juga orang memberikan harapan tertentu, oh ternyata hakim juga bisa mandiri, tapi dengan syarat kalau itu kemudian disupport oleh publik. Tapi di satu sisi juga, saya juga ini baru membaca berita tentang bagaimana keputusan-keputusan hakim kita, terutama di kalangan Mahkamah Agung juga nggak masuk akal gitu. Karena dalam kasus ini saya membaca, ini ada kan 2 orang hakim sekarang yang jadi tersangka di KPK ya. Salah satunya adalah hakim Zelba Saleh itu yang dia ternyata waktu rekam jejaknya dibuka oleh KPK, dia pernah mengkorting hukuman mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo itu yang dari 9 tahun menjadi 5 tahun, dan alasannya yang ini yang mungkin membuat kita sebenarnya jadi nggak masuk akal, geli, tapi kita percaya nggak percaya itu terjadi. Alasannya antara lain misalnya bahwa dia kebijaksanaannya di apa KKP itu baik, dan kemudian dia dermawan kepada para nelayan, dan yang lebih mengagetkan kita, dia dinyatakan bahwa dia pernah menjadi tim sukses dari presiden. Ini kan menurut ini agak benar-benar absurd kan putusan-putusan macam ini. Jadi jauh dengan apa yang dibicarakan para hakim-hakim yang tadi yang diskusi dengan Anda itu, teori tentang etika, dan kemudian soal kredibilitas, apa mereka nyebutnya apa, kredibilitas ya, soal itu yang menurut saya luar biasa. Jadi ajaib satu keputusan pengadilan dikaitkan dengan prestasi seorang karena mendukung presiden maka boleh diberi korting. Jadi satu kali di dalam sejarah kita tahu bahwa begitu kekuasaan diselundupkan ke dalam putusan, maka putusan itu pasti tidak adil. Jadi ini hakim yang memutuskan perkara Edi Prabowo dengan korting masa hukuman karena dia adalah tim sukses presiden, itu hakim dungu sebetulnya. Hakim yang nggak mengerti bahwa dia punya independensi, dia itu wakil Tuhan untuk memutuskan, bukan wakil presiden untuk memutuskan perkara itu. Jadi etika itu yang hilang. Hakim-hakim ini juga banyak di Indonesia, dan ini yang hendak dipapas oleh sistem pendidikan baru di Mahkamah Agung yang hendak disusun bahwa kritisisme itu dasarnya adalah keinginan untuk betul-betul lepas dari kekuasaan. Nah, itu yang konteksnya yang saya terangkan beberapa hari lalu, bahwa Pak Mahfud juga masuk dalam kekonyolan itu, memberi komentar pada putusan hakim. Lalu Pak Mahfud bantah-bantah saya bahwa itu juga Presiden SBY juga kan begitu. Loh, ini bukan soal Presiden SBY atau Presiden Jokowi, ini komentar Anda sebagai Menko Polhukam gitu. Jadi kalau salah ya salah aja, mau Presiden Jokowi, Presiden SBY, kalau memberi komentar atau menyuruh aparatnya mengomentari yudikatif,
itu artinya dia tidak paham tentang kebebasan hakim itu. Jadi Pak Mahfud seringkali gagal untuk melihat soal. Jadi saya berteman baik dengan Pak Mahfud, tapi untuk hal-hal yang prinsipil kita harus tegas mengatakan bahwa itu keliru, dan bukan saja keliru, itu konyol kalau eksekutif mengomentari yudikatif dalam soal yang bahkan sudah final putusannya. Jadi sekali lagi ada etik yang gagal sebetulnya ditegakkan di negeri ini, yaitu kita ingin ada saling kontrol di antara kekuasaan dan di antara cabang-cabang kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan itu yang mesti jadi patokan. Jadi kalau ada hakim mengatakan bahwa kita kurangi masa jabatannya karena dia pendukung Presiden Jokowi, oke. Bagaimana kalau hakim kemudian putuskan begitu? Lalu Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya punya problem hukum lagi itu kan. Lalu tambalan ya sebetulnya tambalan argumen yang diajukan oleh hakim Mahkamah Agung itu akan membatalkan keinginan kita untuk melihat pemerintahan yang bersih. Nah, sekali lagi ini mesti tegas bahwa Mahkamah Agung itu punya independensi sebagai hakim. Hakim independen untuk memutuskan. Bahkan disebutkan hati nuraninya itu menuntun dia pada keadilan, bukan kalkulasi politik. Ya, oke. Nah, ini saya kira kita topiknya ini kita tetap ngomongin soal etika pejabat publik ya. Dan saya kira kita pasti garis bawahi kalau kita melihat calon-calon hakim ini kan hakim-hakim muda yang akan jadi nanti mengisi posisi penting lah di dunia peradilan. Cara berpikir semacam itu kita punya harapan lah ya, bahwa bangsa ini masih punya harapan lah gitu ya. Mari kita pindah ke topik yang lain. Ini berkaitan, ini baru saja terpilih ini dua orang menteri Pak Jokowi akhirnya duet ya, bukan duet sebenarnya karena wakil ketua umum PSSI itu ada dua. Tetapi yang jelas sekarang dua orang menteri Pak Jokowi, Erick Thohir ke Menteri BUMN dan itu menjadi ketua umum PSSI, dan kedua itu Menteri Olahraga itu menjadi Zainuddin Amali menjadi wakil ketua PSSI, wakil ketua umum gitu ya. Ada satu lagi ketua umumnya ya Ratu Tisa kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi menurut saya jadi terbingung-bingung ya. Bagaimana mungkin satu ini soal pejabat publik seperti Erick Thohir ini kan jabatannya udah berat banget ngurusin BUMN. Sekarang tambah lagi jabatan ketua umum PSSI. Yang kedua lebih konyol lagi ada Menteri Olahraga. Tapi itu hanya ya, saya mesti sebut hanya menjadi wakil ketua umum PSSI. Sebenarnya ini induk organisasi yang mestinya memang harusnya kan meskipun tidak secara struktural itu berada di bawah pembinaan dari Kementerian Olahraga gitu. Ya ini yang namanya kerakusan kekuasaan. Erick Thohir jadi rakus tuh. Padahal dia mesti selamatkan BUMN yang diberantakan. Jadi akan ada Erick goes to BUMN, BUMN goes to PSSI, PSSI goes to kampus, kampus goes to desa-desa tuh. Jadi ini jaringan yang hendak dibuat supaya elektabilitas Erick Thohir naik kan. Jadi konyol betul. Padahal dia menteri yang mengurus BUMN yang udah banyak, yang udah secara akuntansi udah di write off. Tapi dia tetap menghendaki supaya nama dia diingat terus kan. Kan PSSI ini setiap hari ada event tuh. Jadi dia menunggangi justru event yang sebetulnya bukan bagian dia tuh. Jadi ngapain seorang muda tingkat menteri masih mau ngurusin PSSI yang merupakan ya itu kan organisasi yang ya diurus Erick Thohir, nggak diurus Erick Thohir juga pasti jalan oleh orang lain karena ada sistemnya di situ kan. Jadi ini menunjukkan bahwa kerakusan kekuasaan ada di mana-mana. Demikian juga nih menteri olahraga itu ngapain tuh kan dengan sendirinya ex officio dia memang mengasuh PSSI. Tetapi kelihatannya memang ini dua orang ini diminta atau di set up untuk menaikkan elektabilitas seseorang. Jadi kelihatannya justru jadi mesti dianggap bahwa Menteri Olahraga itu adalah Dirjen BUMN aja tuh, karena dia bawahannya Erick Thohir kan. Jadi sebetulnya ini setting-settingan begini di belakangnya pasti ada uang tuh. Nah, ini yang membahayakan kita bahwa dua menteri Jokowi itu sibuk ngurusin elektabilitas masing-masing dan mengabaikan fungsi-fungsi primer dia di kabinet tuh. Ini kan organisasi yang mesti diurus secara profesional, bahkan jam-jam tertentu. Begitu mulai ada sidang kabinet, artinya PSSI ditinggalkan lagi. Nggak mungkin dikasih pada wakil atau sekedar sekretaris tuh. Jadi kelihatan orang mau menumpuk biodata hanya
demi pamer-pameran tuh. Nah, pamer-pameran ini yang akan kita lihat sebagai upaya untuk mencari simpati sambil menghabiskan uang BUMN. Jadi pasti akan ada lagi PSSI dan BUMN jalan santai sama-sama tuh. Buat apa itu? Ya. Tentu buat naikin elektabilitas Erick Thohir, tapi pada saat yang sama etikabilitasnya jatuh. Ya. Itu hati-hati sekali dengan PSSI. Nah, tapi nanti kita bahas. Tapi kita ngomongin dulu bahwa dan ini diizinkan oleh Pak Jokowi kan, karena mereka ini para menteri ini tidak mungkin berani maju seperti itu jika tidak diizinkan oleh Pak Jokowi. Ya itu pasti begitu, karena menteri itu 24 jam kerja di istana. Jadi Pak Jokowi sebetulnya sponsor dari kekacauan meritokrasi kita. Jadi buat apa Pak Jokowi angkat menteri-menteri itu dengan jaminan saya mengangkat menteri-menteri berdasarkan prinsip profesionalitas. Nah kalau profesionalitas dia mesti hidup di dalam sistem meritokrasi yang ada etikanya itu, yaitu jangan lengkap jabatan. Nah lama-lama nanti siapa nih Menteri Pemuda dan olahraga ini dia jadi ketua KNPI juga nanti, jadi ketua Karang Taruna nanti kan begitu aja. Konsekuensinya begitu. Jadi sekali lagi public ethics itu diabaikan demi reputasi politik seseorang. Ya. Tapi gini, saya diingatkan oleh seorang teman. Ini kita tahu belakalah bahwa maksudnya Erick Thohir ini memimpin PSSI ini kan ini bagian dari strategi dia untuk mendongkrak elektabilitas dia dan jaringan dia pada pemilu 2024 ya, Bung Rocky ya. Itu nggak usah dibantah lah, nggak usah didiskusikan lebih jauh. Tapi kata dia hati-hati dengan PSSI. Kenapa? Karena alih-alih nanti dia elektabilitas naik seperti Anda sebut, dia malah justru bisa hancur di PSSI karena ini banyak jebakan Batman-nya. Kita ingat sekali kasus Kanjuruhan. Itu kan sebenarnya kemarin Iwan Bule itu banyak orang nyebut dia bahwa dia kenapa ingin menjadi ketua umum PSSI karena itu bagian dari kampanye dia untuk maju pilkada Jawa Barat, untuk gubernur Jawa Barat. Dan itu kan kita lihat bagaimana pertandingan PSSI misalnya dipilih di stadion di Jawa Barat bukan di stadion Jakarta International Stadion di Jakarta misalnya gitu. Tapi ternyata tiba-tiba terjadi satu peristiwa di Kejauhan dan selesai dan dia langsung jatuh dan dia harus menyerahkan posisi ketua umum PSSI sebelum masa jabatannya berakhir. Ya mungkin Erick Thohir akan belajar dari situ, tapi dia akan menganggap bahwa itu kan semua bisa soal opini publik aja. Jadi uang saya kan banyak betul tuh. Jadi kalau terjadi semacam kegagalan pengelolaan PSSI, itu dengan mudah Erick Thohir sumpel segala macam channel itu untuk dia pakai untuk wawancara alternatif kan. Oh maksudnya begini untuk naikin juga. Jadi bahkan kehancuran PSSI bisa dijadikan alat untuk naikin elektabilitas tuh. Dan itu intinya setiap orang yang berupaya untuk masuk dalam putaran persaingan pemilu itu dia pakai segala macam hal kan. Jadi konyolnya kalau Erick Thohir memang ingin jadi presiden atau wakil presiden, ya dia mesti sebutkan saya akan fokus untuk mengasuh tim sukses saya. Ada keinginan mereka untuk minta saya di PSSI, tapi saya anggap itu tidak relevan tuh. Jadi apa relevansinya PSSI dengan pemenangan pemilu kan? Jadi dia mesti bilang begitu justru supaya orang tahu bahwa Erick Thohir tidak akan memanfaatkan pendukung PSSI atau para penonton bola itu untuk kepentingan dia. Juga tidak akan memakai uang BUMN untuk mensponsori event-event persepak bola nasional kan. Kan Erick Thohir berpikir begitu dia ketua PSSI akan ada banyak liga-liga baru itu yang akan minta uang ke BUMN lalu dia akan buka. Setiap kali dia ada di daerah akan ada tendangan penalti atau tendangan pembukaan Erick Thohir di lapangan kan. Jadi ini kita tahu bahwa Erick pasti udah siapin kamera supaya nanti kalau saya ke daerah cari yang ada lapangan supaya saya bisa tendang bola pertama kan. Jadi itu intinya tuh. Ini yang namanya Pak Jokowi kok nggak paham gitu bahwa BUMN bisa dikuras hanya untuk event-event yang nggak penting kan itu dasarnya. Tapi lepas dari kontroversi tadi ya, Bung Rocky, kita lihat betapa gigih sekali ya Pak Erick Thohir ini bahkan di antara para menteri-menteri lain yang yang dia dalam lomba sprint itu dia lari yang paling kencang gitu apalagi dibandingkan Sandi gitu ya. Kemarin kan dia jadi ketua panitia nasional Harlah 100 tahun NU, kemudian sekarang dia jadi ketua umum PSSI. Terus saya lihat juga dia banyak sekali dapat gelar-gelar adat dari berbagai daerah. Saya lihat ini dia termasuk yang paling well prepared dan larinya paling kencang nih dalam lomba menuju Pilpres 2024 ini. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada kelompok yang memang menginginkan Erick jadi
jadi presiden. Dan kelompok itu mestinya ya deklarasikan aja bahwa kami ingin Erick jadi presiden, maka kami akan kumpulkan uang. Oleh karena itu kami minta Erick Thohir untuk berhenti dari BUMN. Kan harusnya begitu standarnya tuh. Kan Erick uangnya udah banyak, jadi dia nggak perlu pakai bendera BUMN, dia bisa bikin BUMNU misalnya tuh. Badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Kan bisa begitu aja kan. Atau dia bisa modali sendiri BUMN yang basisnya kepentingan politik dia tuh. Tetapi kita nggak mungkin lihat itu karena setiap makhluk politik Indonesia itu mengincar anggaran negara kan. Jadi orang nggak percaya bahwa Erick Thohir mengeluarkan uangnya sendiri untuk aktivitas politiknya. Nah, satu waktu nanti akan ada audit eksternal untuk melihat apakah efektivitas BUMN yang menurun sekarang juga disebabkan oleh ketidakseriusan Erick Thohir untuk mengurus BUMN karena dia justru memakai BUMN untuk aktivitas politiknya. Ini kalau di luar negeri itu udah dicoret itu kan terang-terangan Erick Thohir berlindung di balik kedudukan menterinya untuk menaikkan elektabilitas. Padahal BUMN itu bukan punya dia, ini punya rakyat. Jadi standar etiknya rendah sekali itu bahayanya kalau publik kita disulap seolah-olah ini orang baik, dibarat kemana-mana. Iya, tapi dia di belakang dia itu ada peralatan negara yang dia gunakan dan itu atas izin presiden. Tentu ini juga Presiden Jokowi tidak paham public ethics kan sama aja kan. Kan mestinya presiden tegur, Anda saya angkat untuk jadi menteri, bukan untuk jadi ketua PSSI, bukan untuk jadi calon presiden yang memanfaatkan bendera-bendera BUMN dari jalan raya, dari airport sampai ke toilet. Kan itu yang ada di sekarang. Ya. Dan sekarang gerak jalan sehat di 15 provinsi dan berapa 150 sekian kota dan kabupaten gitu ya. Mungkin ini dugaan saya juga dengan jalan sehat itu memang BUMN-nya sehat, mungkin karyawannya sehat gitu. Tapi BUMN-nya tidak sehat karena dia harus mengeluarkan banyak anggaran sangat besar kan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. Ya, jadi memeras BUMN itu artinya menipu diri sendiri itu. Karena kalau Erick Thohir miskin ya bolehlah. Mungkin orang itu ya kaya raya, ngapain mesti pakai dana BUMN lagi kan? Secara diam-diam sebetulnya rakyat juga mulai paham bahwa ini kapasitas Erick Thohir ini ternyata rendah sekali kan. Kan nyinyirnya di medsos banyak betul tuh setelah TikTok ya Erick Thohir nyinyirnya macam-macam itu. Jadi saya mau ingatkan sebetulnya bahwa saudara Erick itu hentikan keadaan itu karena Anda akan dicatat sebagai bagian buruk dari politik Indonesia itu. Di masa depan bahkan atau di masa depan yang tidak terlalu jauh. Begitu terjadi perubahan politik ya Anda pasti akan dianggap sebagai orang yang membuat kultur politik kita itu menjadi buruk tuh. Jadi bagian-bagian yang strategis dari bangsa ini dibatalkan oleh ambisi-ambisi orang semacam Erick Thohir. Jadi sayang sekali tuh Erick Thohir masih punya waktu, masih muda, mungkin 2 kali pemilu lagi masih bisa. Tapi kalau orang ingat nanti di 2029 Erick Thohir maju, mereka akan kaitkan dengan Erick Thohir jejak kampanyenya buruk karena terus-menerus menumpang pada anggaran negara tuh. Itu poin yang saya kira harus diingat oleh publik bahwa ada pejabat negara yang memanfaatkan kedudukan politiknya untuk mencari popularitas. Itu buruk. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan segala keburukan itu bisa kita nolkan kembali harusnya ya. Ya. Semua bisa dinolkan kalau etika publik di nomor satu kan. Baik, thank you, Bung Rocky. Oke.